Selamat pagi semua, shalom. Apa kabar saudara? God is good and all the time. Puji Tuhan, hari Pentakosta. Boleh ditayangkan slide-nya. Hari Pentakosta. Kenapa ada hari Pentakosta? Mari saya mulai dari awal. Pada mulanya, ketika manusia masih sempurna, ada dalam penciptaan semula, baterai kehidupan manusia itu bukanlah makanan minuman yang ada di bumi yang Tuhan ciptakan buat manusia, tapi baterai kehidupan manusia adalah the glory of God yang menyelubungi, yang tinggal di dalam hidup manusia. Manusia makan gak makan tetap hidup saat itu, manusia minum gak minum tetap hidup saat itu. Buat mereka kehidupan adalah karena kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, maka keberadaan dosa itu mengangkat kemuliaan Tuhan, membuat Tuhan menarik kemuliaannya, menarik rohnya dari diri manusia. Sejak saat itu manusia hanya bisa hidup dari apa yang dia makan dan minum dari tanah dan air di bumi ini. Tetapi dalam kasih sayangnya yang besar, maka kemudian Tuhan datang untuk menebus dosa manusia. Sehingga itu sebabnya Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Tuhan Yesus kemudian datang untuk menyelesaikan karya keselamatan. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus kembali datang, tujuan utama Tuhan Yesus adalah supaya kemuliaan Tuhan yang tadinya menyelubungi manusia itu kembali lagi. Bagaimana caranya? Dia harus datang ke dunia, dan kita peringati sebagai peristiwa Natal. Lalu dia kemudian menyerahkan nyawanya di kayu salib sebagai korban penebus dosa satu-satunya yang sempurna, satu korban untuk keselamatan semua manusia. Katakan amin. Tetapi dia tidak hanya mati saja, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa maut tidak berkuasa atasnya, sebagai bukti kebangkitan menjadi berkat kehidupan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Belum cukup sampai di situ, dia harus kembali ke sorga. Dia harus kembali ke sorga supaya apa? Supaya kemudian 10 hari setelah dia kembali ke sorga, nah ini dia, kemuliaan Tuhan, roh Tuhan kembali datang memenuhi manusia. Meskipun belum seperti awal ketika manusia ada dalam kesempurnaan kemuliaannya, tapi di bumi yang sudah jatuh dan dikutuk oleh dosa, ada kemungkinan manusia kembali hidup untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ada kemungkinan manusia untuk mengalami kemuliaan Tuhan di bumi yang tidak sempurna, yang sudah dikutuk oleh dosa. Ada kemungkinan untuk manusia kembali mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya, bahkan roh Allah kembali dalam hidupnya. Meskipun hidupnya tidak sempurna, ada noda dosa, ya, tapi dosa tersebut sudah dibasuh dengan darah kudusnya. Ada kemungkinan manusia kembali mengalami kemuliaan Tuhan di tubuh yang sudah dikutuk oleh dosa ini. Dan Tuhan janji, setelah itu manusia akan mengalami yang namanya tubuhnya kembali diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan itu? Tubuh yang sama yang dikenakan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Waktu Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, dia kenakan tubuh yang persis sama. Kenapa? Karena dia datang tidak langsung ujuk-ujuk dari sorga secara fisik ke dunia ini. Dia datang lewat rahim manusia, lewat rahim seorang wanita. Dia persis mengenakan unsur yang sama, darah daging yang sama dari unsur dunia ini. Hanya dia tidak berdosa. Katakan amin. Tetapi setelah bangkit dari kematian, tubuhnya beda. Buktinya, dia makan, tapi tidak lagi tergantung dengan makanan. Dia minum, tapi tidak lagi tergantung dengan minuman. Makan gak makan, Yesus tetap hidup. Minum gak minum, Yesus tetap hidup. Katakan amin. Wujudnya mirip, tapi unsurnya beda. Dia bisa tembus tembok, dia bisa pergi melintasi ruang dan waktu. Dalam sekejap, dia bisa berpindah ke tempat kemanapun, sesukanya, sekehendaknya. Karena tubuhnya bukan lagi dari unsur dunia ini. Nah, tubuh yang seperti itu namanya tubuh kemuliaan. Dan Tuhan berjanji, waktu sangkakala ditiup nanti,
maka kemudian yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diangkat, bersama-sama menyongsong dia di angkasa. On the way ke angkasa, kita dikenakan tubuh yang sama persis, untuk tubuh itu bisa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, jadi Pentakosta adalah ujung dari karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus datang dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. Dia harus datang sebagai Savior, sebagai Juru Selamat. Korbannya di kayu salib, karyanya di kayu salib, menyucikan hidup kita. Siapapun yang menerima dia akan mengalami kesembuhan, pemulihan. Rohnya dipulihkan, jiwanya dipulihkan, tubuh jasmaninya yang sakit dipulihkan, kondisi-kondisi kehidupannya dipulihkan, hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan. Katakan amin. Kondisi apapun yang rusak oleh dosa dipulihkan, karena dia juga datang sebagai penyembuh, pemulih. Tapi nggak cuma sampai di situ. Kenapa dia pulihkan semuanya? Karena dia akan membaptis mereka yang percaya padanya, yang sudah terima dia sebagai Juru Selamat, akan dibaptis dengan rohnya, dengan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangannya kedua kali. So who is Jesus? Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan yang jadi Juru Selamat. Dia yang menyucikan hidup kita. Dia yang menyembuhkan sakit kita, memulihkan keadaan kita. Dia yang membaptis kita dengan Roh Kudus, karena dia akan datang sebagai Raja dan kita akan menyambut dia dalam kesempurnaan. Itu sebabnya kita dibaptisnya dengan Roh Kudusnya, agar kita sepadan, layak bersanding dengan dia satu kali kelak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi karya keselamatan Tuhan komplit. Dari kedatangannya ke dunia, matinya di kayu salib, bangkitnya pada hari yang ketiga, naiknya ke sorga. Dan semua itu kita rayakan. Paling meriah biasa kita rayakan Natal. Wah, paling effort, kedatangannya ya. Tapi kedatangannya tanpa kematiannya di kayu salib, sia-sia. Kematiannya pun sia-sia tanpa kebangkitannya. Amin. Nah, setelah dia bangkit, dia harus pergi ke surga, karena dia sendiri berkata, adalah jauh lebih baik aku pergi kepada Bapa, supaya another helper, Parakletos, penolong yang lain itu datang padamu. Supaya yang dulu nenek moyangmu Adam dan Hawa alami di Taman Eden, engkau alami juga meskipun belum sempurna. Tapi engkau mulai mengalami. Itu sebabnya kemudian kita berkata, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya ngalaminya tanggal 26 November tahun 1995. Itu hari dimana saya lahir baru. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pikiranku yang stres, mau bunuh diri seminggu sebelumnya, udah on the way mau bunuh diri, tapi ditahan oleh seorang pribadi yang ternyata adalah Holy Spirit. Sampai 26 November 95, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya jatuh cinta sama Tuhan. Lalu kemudian saya tahu dari gereja, karena ngikut terus waktu itu, bahwa setelah lahir baru dibaptis, perlu juga dibaptis Roh Kudus. Yang membaptis kita dengan baptisan air adalah pendeta, gembala di mana kita berjemaat. Tapi yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya dipersiapkan menyambut dia, Yesus yang akan datang sebagai Raja. Katakan amin. Sehingga kita akan bersanding dengan dia. Dia mempelai pria, kita digambarkan sebagai mempelai wanita. Kenapa pakai kata mempelai? Karena kita akan menyatu dengan Tuhan dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Tidak terpisahkan lagi, tidak akan jatuh lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sementara kita di bumi, karena bumi ini kondisinya ada dalam kondisi berdosa, kondisi udah dikutuk dosa, dia dalam kasih sayang yang besar memenuhi kita dengan rohnya. Dan tanda kepenuhan rohnya adalah memberikan kepada kita tanda kepenuhan roh, yaitu satu bahasa yang bukan dari dunia ini, yang disebut dengan bahasa roh. Nah, kalau kita rayakan Natal, kita memperingati Natal, kematian, kebangkitan,
kenaikan ke surga, kita rayakan sebagai remembrance, mengenang apa yang terjadi 2000 tahun lalu. Ya, Natal, Yesus datang kapan? 2000 tahun lalu. Jumat Agung, Yesus mati kapan? 2000 tahun lalu. Dia bangkit, dia naik ke surga kapan? 2000 tahun lalu. Tapi Pentakosta bukan cuma terjadi 2000 tahun lalu. Pentakosta terus terjadi sampai hari ini. Sampai dia datang kembali, baru Pentakosta berhenti. Pencurahan Roh Kudus bukan cuma terjadi 2000 tahun lalu. Jadi waktu kita merayakan Pentakosta, itu berbeda dengan 4 perayaan sebelumnya. Beda dengan Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan. Keempat ini kita rayakan sebagai mengenang. Pernah terjadi, kita ingat, kita kenang. Tapi Pentakosta kita rayakan dengan cara yang berbeda. Pernah terjadi, sedang terjadi, terus terjadi, untuk mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saya akan ajak kita dalam Pentakosta 2025 ini yang kita rayakan, ialah dengan begini. Kalau kita rayain Natal, kita mengenang, kita bikin drama Natal. Kalau kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, kita bikin drama Yesus dicambuk, disalib, bangkit. Ya, waktu kita rayakan kenaikan Yesus ke surga, kita bersuka cita. Yesus ke surga, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Ya, kita suka cita dengan 4 perayaan itu. Tapi gimana cara merayakan Pentakosta? Karena Pentakosta bukan cuma pernah terjadi, tapi masih terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi. Maka merayakan Pentakosta adalah mengalami pencurahan Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita ngerti bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi, ya, dengan tanda ada bahasa yang keluar, bahasa roh. Nah, saya mau kita pakai logika kita. Saya mau tanya pada saudara, Tuhan Yesus ngerti semua bahasa nggak? Semua bahasa manusia Tuhan Yesus ngerti nggak? Bahasa yang 2000 tahun lalu pernah ada, sekarang udah punah, Tuhan Yesus tahu nggak? Apakah cuma bahasa manusia Tuhan Yesus tahu? Bahasa hewan Tuhan Yesus tahu nggak? Apakah cuma bahasa manusia dan hewan? Bahasa tumbuhan Tuhan Yesus tahu nggak? Saya ketemu ilmuwan, ngobrol sama saya, dia bisa membuktikan bahwa 2 pohon yang berbeda akarnya berkomunikasi, saling tolong-menolong untuk meminta nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu. So, tanaman pun punya bahasanya sendiri, bisa berkomunikasi, dan Tuhan tahu itu semua. Bakteri, virus bisa berkomunikasi, Tuhan Yesus tahu nggak bahasanya? Tahu. Pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus tahu semua bahasa, dan kalau berdoa adalah tentang berkata-kata meminta kepada Tuhan, dan Tuhan tahu semua bahasa, kenapa Tuhan kasih bahasa roh? Pakai aja bahasa yang kita tahu, selesai. Berarti bahasa roh bukan sekedar untuk berdoa, memohon, meminta, tapi bahasa roh adalah alat interaksi antara roh manusia dengan roh Allah. Itu sebabnya dikatakan, siapa berkata-kata dengan bahasa roh bukan berkata dari pikirannya, tapi dalam rohnya. Pikirannya nggak bekerja, nggak ikut berkata-kata, rohnya yang berkata-kata. Dan kita akan belajar jenis, fungsi, dan manfaat bahasa roh supaya kita mengalaminya hari ini dan mempraktekannya dengan pengertian yang lebih mantap lagi. Yang mau katakan amin? Yang pertama bentuknya adalah karunia bahasa roh. Ini harus disertai dengan karunia menafsirkan, tujuannya membangun jemaat. Ini adalah karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan. Ini yang dibahas Rasul Paulus. Ya. Paulus bilang, kalau bahasa roh yang untuk ditafsirkan, jangan rame-rame. Jangan rame-rame, satu-satu atuh, ngantri. Kalau rame-rame nanti jadi kacau. Karena bahasa roh ini ada pesannya di dalamnya, ada tafsirannya di dalamnya, ada message-nya di dalamnya. Waktu zaman Alkitab belum ditulis, ini paling banyak terjadi. Saya mau tanya, siapa yang tahu, yang bisa jawab? Ya, yang bisa jawab nanti dapat hadiah Pentakosta dari Pak Adi dan Bu Emi. Ibadah hari ini disponsori oleh ya. Saya mau tanya nih, siapapun yang bisa jawab, langsung jawab ya. Siapa penulis kitab terbanyak di Perjanjian Baru? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa penulis kitab terbanyak di Perjanjian Baru? Paulus, betul. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti ambil hadiahnya di Pak Adi ya. Karena Pentakosta lambangnya api, jadi nanti terima lilin.
Rasul Paulus, dia penulis kitab terbanyak di Perjanjian Baru. Dan tahukah saudara, Rasul Paulus pernah ngomong begini, aku mengucap syukur kepada Allah karena aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Rahasianya adalah di sini, ada korelasi antara banyaknya Paulus berbahasa roh dengan banyaknya kitab yang dia tulis. Karena waktu itu Alkitab belum ada seperti sekarang ini. Semua hikmat baru datang pada saat itu kepada para rasul yang menerima karunia pertama dari pencurahan Roh Kudus. Maka karunia bahasa roh dengan penafsirannya itu paling banyak terjadi pada masa itu. Rasul Paulus dan rasul-rasul lain ngadepin berbagai fenomena, berbagai situasi pada jemaat pada masa itu, dan mereka butuh jawaban. Mereka berdoa, Tuhan jawabannya gimana nih? Mereka nggak tahu, mereka berbahasa roh, hikmat turun, mereka tuliskan. Rasul yang lain juga, Petrus, Yohanes, semua mereka berbahasa roh, mereka tuliskan. Waktu Yohanes gagal jadi Yohanes Fried Yohanes, Yohanes kan matinya mau dibunuhnya dengan cara apa? Dicemplungkan ke dalam minyak panas. Yohanes mau jadiin fried Yohanes. Tadi pagi saya hampir sarapan dengan fried chicken. Saya bilang sama saya, jangan keberatan ya, saya nggak biasa sarapan berat-berat, yang ringan-ringan aja. Nah ini mau dijadiin fried Yohanes, tapi setelah dicemplungin ke minyak panas, Yohanesnya nggak goreng-goreng gitu ya saudara ya. Malah Yohanes bilang, ada sabun nggak sekalian sampo gitu ya. Yohanesnya nggak kenapa-kenapa. Mereka ketakutan, ini dicemplungin ke minyak panas nggak kenapa-napa. Aduh ini pasti dewa. Udah jauh-jauh deh, dibuanglah jauh-jauh ke tempat yang nggak ada siapapun, no man's land, ke sebuah pulau namanya Patmos. Di situ Yohanes worship bahasa roh. Tiba-tiba pewahyuan terjadi. Ditulis lagi kitab Wahyu. Pasal 1 tertulis, selesai, dia bahasa roh lagi, dapat lagi, tulis lagi, selesai, dia bahasa roh lagi, dapat lagi, terus. Nah ini yang paling banyak zaman dulu. Kenapa sekarang sudah jarang? Karena Alkitab sudah lengkap, pewahyuan sudah ada, tapi masih terjadi hanya untuk melengkapi, untuk nubuatan, meneguhkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Sampai sini paham? Katakan amin. Satu kali saya lagi doa bersama-sama pendoa di Singapura, Menara Doa Singapura, Menara Doa Asia Oseania. Saya lagi main gitar, mimpin doa, ada orang Singapura, ada orang Malaysia, so Singapura, Indonesia, Malaysia, doa sama-sama buat Asia Oseania. Saya lagi nyembah. Tiba-tiba saya dengar dengan telinga saya ada orang berbahasa roh. Bahasa rohnya beda, otoritasnya beda. Hati saya, roh kita tahu, ini orang beda. So saya diem. Lalu kemudian gak lama kemudian ada orang yang mendapatkan penafsiran dari apa yang diucapkan bahasa roh dari temannya ini. Padahal ini beda bangsa, beda negara, gak kenal juga gitu. Jadi yang ini bahasa roh, yang ini menafsirkannya. Jadi pesan Tuhan. Lalu kita tulis sama-sama, kita kirim kepada para pemimpin yang ada di jaringan doa yang ada di sana. Kita kirim kepada Pak Niko, kita kirim ke Jerusalem House of Prayer for All Nations. Ini pesan yang kami dapat pada hari sekian, jam sekian di Menara Doa oleh si Anu dan si Anu yang menuliskannya, dituliskan. Apa yang didapatkan dari bahasa roh. Jadi orang itu berbahasa roh. Tapi kemudian ada yang dapat terjemahannya, ditulis dalam bahasa Inggris. This is the message from the Holy Spirit. Ini pesan dari Roh Kudus untuk apa yang harus dilakukan oleh gereja sehubungan dengan Menara Doa Asia Oseania. Nah kayak gitu tuh, kayak gitu. Di satu keluarga kecil bersaksi karena papahnya baru saja di PHK. Mereka nangis, mereka down dengan kondisi yang ada karena papahnya, suaminya satu-satunya kepala keluarga, tulang punggung satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga tersebut. Mereka tak tahu gimana, tapi mereka cinta Tuhan, mereka lahir baru, mereka penuh Roh Kudus, mereka gandeng tangan, mereka nyembah, nangis, mereka berbahasa. Saat saya lupa, istrinya apa anaknya berbahasa roh, maka salah satu anggota keluarga yang lainnya mendapat penafsirannya. Jangan takut anakku. Lalu ada tuntunan untuk kemudian menghubungi seseorang di perusahaan anu. Padahal perusahaan itu tidak sedang mencari tenaga kerja, tapi karena dapat tuntunan di sana, mereka kemudian memutuskan kalau memang ini Tuhan kasih, udah kita melangkah. Ternyata waktu itu tepat sekali karena sebelum orang ini datang, beberapa saat sebelumnya
perusahaan ini lagi rapat, butuh seseorang untuk segera direkrut untuk posisi yang dibutuhkan saat itu, posisi yang kosong. Orang ini datang dengan posisi skill yang sungguh-sungguh dibutuhkan, sehingga kemudian tanpa tunggu lama orang ini cuma nganggur, nggak nyampe seminggu, lalu kemudian dapat lagi kerja karena ditolong Roh Kudus waktu mereka berbahasa roh. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu bahasa roh yang adalah pesan Tuhan. Nah, yang kedua, salah pencet. Kiri kanan ya, jadi lupa. Bantuin dong Pak, pencetin. Nah, ini dia. Tanda awal baptisan Roh Kudus. Bahasa roh sebagai tanda awal. Di Kisah 2 ada 120 orang sama-sama ngumpul sama-sama. Tiba-tiba mereka dipenuhi Roh Kudus. Ini kan roh kan nggak bisa dijamah, nggak bisa dilihat, nggak bisa diendus, nggak bisa didengar. Dari mana taunya ini roh? Roh kan nggak kelihatan. Roh ini seperti nih angin AC, makanya saya berdiri di sini karena saya kesini karena saya kena AC, saya lebih adem di sini. Gak kelihatan tapi berasa. Tuh lihat pita yang biru tuh. Yang ngegerakin pita biru itu apa? Kelihatan nggak? Enggak, tapi berasa. Nah demikian juga hadirat Tuhan, nggak kelihatan tapi berasa kehadirannya. Tapi lebih dari sekedar perasaan, ketika Roh Kudus turun ada bukti fisik yang nyata, yaitu mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nggak cuma sekali. Di rumah Kornelius terjadi, bahkan di rumah Kornelius terjadi bukan kepada orang Yahudi, karena di awal 120 murid awalnya semuanya orang Yahudi, semuanya orang Yahudi. Tapi waktu di rumah Kornelius bukan orang Yahudi, akhirnya tahulah rasul-rasul, khususnya Petrus yang saat itu ada di situ. Oh, ternyata kepenuhan Roh Kudus bukan cuma buat orang Yahudi ya, bukan cuma buat kita, tapi buat semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika Paulus ada di Efesus di Kisah 19, Paulus ketemu 12 orang yang sudah jadi Kristen. Pertanyaannya adalah begini, ketika Paulus ketemu mereka, Paulus nggak tanya gini, kamu gereja di mana? Siapa gembalamu? Udah ikut kul belum? Udah ikut kom belum? Udah bayar perpuluhan belum? Nggak ditanya semuanya itu. Yang Paulus tanya pertama kali adalah gini, sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika kamu jadi percaya? 12 orang itu bilang, belum, kami belum tahu. Apa itu? Paulus jelasin sebentar, lalu kemudian ternyata mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes pada saat itu. Lalu Paulus berkata, kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Habis dibaptis masih kuyup, masih basah, masih di dalam kolam. Paulus doa, tumpang tangan, dan mereka penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Ini teh 12 orang bernubuat, baru aja dibaptis, masih kuyup, belum ganti baju, bahasa roh langsung bernubuat. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Dari sini kita belajar sesuatu bahwa fungsi bahasa roh yang ini adalah lebih untuk internal, untuk personal kita, yaitu untuk membangun kerohanian diri kita sendiri. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Nah, yang ini bisa dilakukan sama-sama dalam ibadah, seperti di hari Pentakosta. Mereka bahasa roh bareng-bareng. Di rumah Kornelius mereka bahasa roh bareng-bareng. Di baptisan yang terjadi di kota Efesus terhadap 12 orang, mereka bahasa roh bareng-bareng. Itu bisa dilakukan karena fungsinya untuk membangun dirinya sendiri. Nah, yang di Efesus tadi, 12 orang tadi, setelah mereka membangun diri mereka sendiri, keluar karunia selanjutnya, yaitu bernubuat. Dari sini kita ngerti bahwa berbahasa roh adalah tanda awalnya, pemantiknya. Nanti karunia-karunia selanjutnya akan keluar, tapi pemicunya selalu adalah bahasa roh duluan. Paham? Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, kalau dipencet ini mundur lagi, saya salah pencet ya. Oke. Udah deh, saya nggak pakai deh. Ya. Dia lagi ciong sama saya. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ dari kata asli Alkitab dalam terjemahan Greka yang Alkitab ditulis, yaitu oikodomeo. Apa artinya? Next. Ini artinya, yang pertama untuk membangun rumah, mendirikan bangunan. Maksudnya apa? Kita ini ibarat bangunannya Kristus. Kita dibangun dari awal, dari fondasinya. Lalu kita kemudian dibangun menjadi bangunan Allah,
menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Katakan amin. Membangun dari dasar, dari fondasinya. Jadi waktu kita berbahasa roh, fondasi iman kita diperkokoh. Waktu imanmu lagi goyah, imanmu lagi apa iya Tuhan, apa iya Tuhan, bahasa roh deh. Nanti kamu berhenti apa iya, karena bahasa roh memperkokoh bangunan imanmu dari dasar. Katakan amin. Lalu kemudian memulihkan dengan membangun, memperbaiki, merenovasi batinmu. Kecewa, marah, sakit hati, trauma, apapun kondisinya akan direnovasi, ditata ulang, dipulihkan oleh Roh Kudus. Dan itu terjadi waktu kamu berbahasa, waktu engkau berbahasa. Paham? Katakan amin. Untuk mendorong pertumbuhan dalam hikmat, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan, kebajikan, kekudusan, dan berkat secara utuh atau lengkap. Waktu kita berbahasa roh, ada dorongan untuk kita bertumbuh dalam hikmat. Waktu saya lahir baru, saya cinta Tuhan, tapi saya nggak suka baca Alkitab. Kenapa? Karena saya nggak suka baca. Dari zaman dulu, saya orang auditori, bukan orang visual. So saya orang yang gak suka baca. Even itu baca komik, aku gak suka itu. Nah waktu lahir baru, kebiasaan gak suka bacanya masih terus terjadi. Tapi waktu dibaptis Roh Kudus, tiba-tiba ada terbit rasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Lebih lagi rasa penasaran kenal Yesus, lebih lagi. Dengan sendirinya jadi cari tahu tentang Yesus, tentang Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari Alkitab jadi baca, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Sampai hari ini masih begitu. Bukan cuma Alkitab, saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia yang menuliskan pewahyuannya, yang membukukan pewahyuannya, hikmat yang mereka dapat ketika baca Alkitab. Jadi saya jadi kolektor buku-buku rohani. Ada ratusan di rumah saya. At least sejak saya lahir baru sampai hari ini sebulan satu paling tidak saya beli buku rohani. Saya baca. Kenapa? Haus, lapar, pengen kenal Tuhan lagi. Kalau lagi sendirian di rumah, yang kedorong dari hati ini, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. Ada satu jeritan, aku pengen kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Aku pengen ketemu Engkau, aku pengen lihat wajah Tuhan yang nyelamatin aku dari sampah, dari orang tuh sama sekali nggak lihat saya, sama sekali menjijikan dalam seluruh kehidupan. Tapi Tuhan mau terima saya apa adanya. Tuhan mau bersihin saya. Saya utang budi nggak bisa saya bayar sama Tuhan. Saya penasaran. Saya pengen lihat wajah Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang memberi kehidupan baru, pengharapan baru, Allah yang memberi direction untuk apa saya diciptakan di dunia ini, untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Masing-masing kita lahir ke dunia bukan kebetulan, bukan kebetulan. Katakan amin. Bukan kecelakaan orang tuamu. Katakan amin. Semuanya sudah ada dalam agenda rancangan Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kata Yeremia 1 ayat 4 dan 5, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau ada di dalam rahim ibu, aku telah merancangkan. Aku sudah punya planning. So, sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah punya rencana untuk apa kita diciptakan. Dan sebelum kamu lahir ke dunia, Tuhan sudah rancangkan bahwa dia akan lahir tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, di keluarga sekian. Bahwa tahun kesekian dia akan terima Tuhan Yesus. Lalu tahun kesekian dia akan menikahi seorang wanita. Ialah wanita kan dia pria. Lalu kemudian dia akan melayani Tuhan. Dan semuanya udah ditulis dari A sampai Z sebelum Kang Denny Aris lahir ke dunia. Demikian juga dengan kita. Nah, waktu kita berbahasa loh, rancangan Tuhan itu satu persatu akan kita download. Akan kita download. Ngerti? Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagi saya jalannya adalah saya jadi suka banget baca Alkitab. Selain itu saya jadi suka menyembah, memuji Tuhan. Kalau dulu nggak suka, bahkan nggak tahu lagu puji-pujian di gereja, satu lagu pun nggak tahu. Taunya We wish you a Merry Christmas, cuma tahu itu saudara. Karena ke gerejanya setahun sekali pas Natalan doang. Aku Kristen submarine.
kapal selam, sampai dibaptis Roh Kudus, berubah. Bahasa roh membawa kita bertumbuh dalam hikmat, dalam kesalehan. Ada seorang bencong, bukan saya, ini orang lain. Saya dengar ini puluhan tahun lalu. Saya baca dalam satu tabloid, ya, seorang bencong, dia bertobat. Saya mau tanya, bencong itu laki atau perempuan sih? Kok ragu? Bencong laki perempuan? Kalau saudara ke Thailand kalau mau ngapain? Lihat bencong kan? Ke restoran yang layanin bencong, ya ampun, Jojo ke Thailand, no, gedong sawah, datang malaman dikit ada di zona, khusus di Thailand. Jadi bencong itu laki-laki kan ya? Nah dia bertobat, tapi dia sadari dia nggak bisa menghilangkan gaya, cara bicara, gestur kebanci-banciannya. Saya nggak bisa peragakan. Kalau saudara lihat saya peragakan, saudara akan shock gitu ya. Saya nggak bisa peragakan, saudara. Tapi ini yang Roh Kudus lakukan. Dia dibaptis Roh Kudus. Dan setiap malam disaksikan antara jam 1, jam 2, dini hari, dia dibangunkan oleh Roh Kudus. Dia berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata, lalu nangis, lalu kemudian ada saat-saat di mana dia seperti guling-guling. Ternyata dia mengalami pelepasan sendirian, tanpa ada seorang pun yang melayan, tapi Roh Kudus membebaskan dia. Sehingga dalam waktu relatif singkat, saya lupa berapa lama itu terjadi, kemudian orang tidak lagi mengenali dia seperti dulu, karena berubah total, jadi laki-laki tulen, gak ada bekas kebanci-banciannya sama sekali. Roh Kudus mengubah orang yang transformasi. Seorang hamba Tuhan dari Afrika cerita, dia tersentuh hatinya ketika seseorang pasang suami istri yang udah lama pengen punya anak. Ketika punya anak, ternyata setelah bertumbuh balita, anak ini ternyata autis. Hancur hati. Lalu Roh Kudus suruh hamba Tuhan ini, kamu doa puasa, doa bersama dengan anak itu setiap hari. So selama 30 hari hamba Tuhan ini pergi ke rumah dari keluarga kecil ini dan berdoa bersama dengan anak yang lagi autis itu, kondisi autis, nggak ngerti apa-apa. Ya doa 8 jam, 9 jam, 8 jam, hanya berbahasa roh. Bukan 8 menit, 9 menit, 8 jam, 9 jam berbahasa roh selama 30 hari. Setelah 30 hari, anak ini berangsur-angsur mengalami perubahan. Bisa fokus, diajak ngomong bisa fokus. Lalu dicek ke dokter, ke psikiatri, ternyata autismnya 0% sembuh total. Roh Kudus menolong kita dalam hidup kita, itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan itu. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana kita ngalami semua itu? Waktu kita nyembah, ini yang harus terjadi. Kita datang, masuklah gerbangnya dalam puji-pujian, ke dalam pelatannya dengan nyanyian syukur. Kita memuji Tuhan. Lalu ada saat di mana kita diajak menyembah dengan berbahasa roh. Pada saat itulah, kalau kita betul-betul melakukannya dengan satu hati yang haus, satu kerinduan dan fokus kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, bisa banyak hal yang terjadi. Banyak hal bisa terjadi. Dari yang kiri, sisi paling kiri, pengurapan bisa datang menyegarkan kita. Itu sebabnya kan saudara, kalau datang ke tempat ini, ibadah, kok pulang rasanya seger ya. Waktu datang rasanya aduh hati ini. Atau bahkan beberapa hari sebelumnya, kapan ya ibadah di Olti, kapan ya ibadah di Olti. Pernah gitu saudara? Kalau pernah manggut? Pernah ya? Kenapa? Saudara pengen ngerasain hadirat Tuhan bersama-sama. Kenapa? Karena pengurapan datang menyegarkan, melegakan jiwa saudara. Saudara ingat Saul waktu dirasuk oleh roh yang menyebabkan dia stres, depresi, insomnia, dan berbagai gejala mental. Lalu Daud oleh Roh Kudus yang mengurapi, memetik kecapi. So it's just an instrument, cuma musik doang. Tapi musiknya diurapi, dan urapan itu kemudian menyegarkan Daud. Tempo hari 12 Mei kan libur tuh ya. Saya bikin Raising the Standard buat anak-anak muda. Sebelum itu saya dihujani dengan berbagai tekanan dari roh, gak bisa tidur berhari-hari. Tanya sama panitia, udah berapa yang daftar? 42 orang pastor, 42 ya. Yang mau jadi fasilitator, pada nggak bisa pastor, tanggal 12 itu long weekend.
fasilitator pada liburan, ada acara masing-masing keluarga, ada yang gerejanya bikin acara. Oh iya, oh saya lemes saudara, saya lemes, saya agak-agak gimana gitu. Lalu di tengah-tengah itu di tengah malam saya bangun, saya sempat mikir, apa di cancel aja ya, itu kan long weekend, salah sendiri bikin acara lagi long weekend, orang pada kemana-mana, gak pada bisa waktu, gimana ya Tuhan ya, lagi lemes gitu saudara. Lalu kemudian saya tanya sama tim saya tanya sama wakil di DPA Alisa, Saat gimana kalau kita cancel aja tuh acaranya, kita delay, nanti pas waktunya pas. Jangan, ya sayang, udah jalan aja seberapa ada, mau gitu ya. Oke. Tapi kok di sini belum sejahtera ya. Oh saya bergumul, nggak bisa tidur berhari-hari. Nah di satu malam, kalau ini tempat tidur saya turun dari tempat tidur saya duduk di lantai, saya duduk tenda di bawah tempat tidur malam-malam. Lalu kemudian kondisi stres, dalam kondisi berat gitu ya, Roh Kudus dari dalam itu nolong saya berbahasa sebentar. Lalu kemudian ada nyanyian muncul, ada satu nyanyian muncul di FD. Itu Roh Kudus, Dia mimpin kita, Dia nolong kita dalam segala keadaan kita. Katakan amin. Soundman tolong dibunyiin. Soundman jangan mainan handphone. Oh lagi itu ya, gambar Roh Kudus. Udah bunyi deh. Mumpung ada pemain keyboard, waktu itu saya nggak ada Denny di rumah, nggak ada musik waktu itu. Nah tiba-tiba Roh Kudus muncul satu nyanyian. Ini pentingnya nyembah dipimpin Roh Kudus, ini pentingnya di sini. Saya lagi antara bimbang, antara ini gimana, yang daftar dikit, yang dimintain jadi fasilitator, pada nggak bisa, pada nggak berhalangan. Tapi Roh Kudus itu baik. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, tiba-tiba coba kamu nyanyikan lagu ini, seolah-olah seperti itu. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala. Belum berasa apa-apa, tapi di sini kayak dorong terus. Dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Dari sini lagi terus. Bebanku, terus saya ngucap, dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala. Itu yang tadinya saya duduk. Terus saya mulai berlutut, saya mulai berdiri, saya mulai angkat tangan saya. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala. Raja. Gak ada yang mainin keyboard waktu itu. Suara lagi bangun tengah malam, tenggorokan kering saudara ya, suara ngegeleo. Tapi hati rasanya adem. Habis itu saya bahasa roh, saya rasa kelegaan. Lalu kemudian Roh Kudus pimpin doa sekarang. Perkatakan, Tuhan aku berdoa 12 Mei Tuhan, datangkan jiwa-jiwa. Aku minta fasilitator, aku minta Roh Kudus memenuhi dalam nama Yesus.
Besok, lusanya, terakhir saya tanya, sekarang udah berapa yang daftar? 62. Fasilitator ada berapa? 20. Pas, cukup. 20 fasilitator, 62 peserta, itu cukup. Hari Senin 12 Mei, datanglah 123 anak muda. Bukan itu, belum ada itu. Ada yang datang sesi kedua masih datang. Jadi kita yang udah siapin makanan terpaksa cari makanan. Jangan sampai kejadian 5 roti 2 ikan nanti viral kemana-mana. Cari makanan. Bukan cuma itu, ini kan buat internal gereja kita. Kita sebarin flyer cuma buat internal. Tapi namanya flyer, dia fly kemana-mana, saudara. Jadi ada dari gereja GPDI, dari gereja mana, ada dari gereja GMS, seorang emak-emak bawa anaknya SMP sama SD, karena lihat flyer, alamilah pemulihan hati Bapak, luka batin. Dia lihat, wah ini anakku perlu nih, dia daftar. Nah ini free, nggak bayar, saudara. Ya, jadi dia datang, mamanya nungguin dari awal sampai akhir, duduk di belakang. Jadi kita ngobrol kecil, ngobrol, ya. Lalu saya tanya, Bu, emang di gereja ibu nggak ada pelayanan ini? Nggak ada, Pak, nggak ada. Ini bersyukur banget, gitu. Feedbacknya juga sangat positif. Kapan ada lagi? Nanti saya bawa anak-anak muda saya. Jangan, Bu, jangan. Kita kolaborasi aja. Jangan bawa anak-anak muda dari gereja ibu ke sini, jangan. Gini aja, ngomong sama gembalanya, kalau memang mau berkenan, nanti kita yang layani. Ini kan era kolaborasi. Tepuk tangan buat Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk menuntaskan rencana Tuhan. Ketika ada halangan, tantangan dalam kehidupan, ya, Tuhan udah kasih visi, jalan, buka usaha, nggak apa-apa melangkah. Ada masalah, ada tantangan, jangan nyerah. Roh Kudus nolong kita. Berdoa, ketika nggak tahu apa yang mesti didoain, berbahasa roh. Katakan amin. Sekitar Agustus tahun lalu, datanglah seseorang kepada kami, sepasang suami istri. Datang, ini suami istri ciong. Ya. Suami ngomong sama saya, ngomongnya cuma satu, saya mau cerain istri saya. Istri saya bodoh, istri saya istri saya tolol, dan lain sebagainya. Memang nih orang IQ-nya di atas rata-rata gitu ya. Tapi kok gitu amat sama istri. Nah, istrinya ngomong sama istri saya, wah yang suami susah dikasih tahu Alkitab, ngerti Alkitab, jago Alkitab, gitu ya. Ngajarin saya Alkitab. Wah hebat nggak dia gitu. Istrinya bilang, apa yang mesti saya lakukan? Kamu penuh Roh Kudus, kamu berbahasa, kamu doa, kamu tumpang tangan di bantal tidur suamimu. Kamu nggak tahu mesti ngomong apa, biarkan Roh Kudus yang berdoa, biarkan Roh Kudus. Dia tumpang tangan di bantal suaminya, doa. Lalu tiba-tiba dia katakan, Pastor, ada doa seperti ini keluarga pernah kepikir sebelumnya. Yaitu Roh Kudus yang pimpin. Kalau dia nggak bisa diajak ngobrol, kalau dia ngajak ngomong selalu merendahkanmu, biarin. Waktu dia lagi kerja, dia lagi di luar rumah, tumpang tangan di bantal tidurnya, supaya urapan Tuhan datang. Dan waktu dia merebahkan kepalanya di bantal tidurnya, biar api Roh Kudus membakar pikirannya. Ini suaminya punya saudara juga berantem dulu, saudara. Bahasa roh, doa. Pastor, saya digerakin minta maaf sama kakak dari suami saya yang paling tua. Go ahead, lakukan. Itu Alkitabnya. Dia lakukan. Mewakili suami, keluarga, mohon maaf ya atas kesalahan suami selama ini dan lain sebagainya. Roh rekonsiliasi turun. Singkat cerita, kemarin liburan long weekend, mereka liburan udah yang kesekian kali karena keluarga ini dipulihkan. Bukan cuma suami istri, tapi keluarga sanak famili yang ciong, yang ribut dipulihkan karena pertolongan Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk lanjut lagi. Gimana cara ngalaminnya hari ini? Karena ini bukan cuma perayaan, tapi sedang terjadi. Pastikan saudara sudah lahir baru. Pastikan saudara menyadari, oh iya, aku butuh ya, karena memang itu karya Tuhan Yesus. Dia datang, mati, bangkit, naik ke sorga, supaya aku penuh Roh Kudus, penuh roh kemuliaan, penuh rohnya lagi.
lalu rindu, haus, lapar. Lalu kemudian minta dengan iman, percaya. Katakan amin. Slide selanjutnya. Baca slide terakhir, ayat terakhir. 1, 2, 3. Bapa manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Ada yang berpikir gini, salah satunya saya. Karena saya dari gereja yang dulu pengajarannya bertolak belakang dengan apa yang ada di gereja kita. Dulu saya pikir gini, wah nanti bukan dari Tuhan, pasti bisa jadi dari setan. Ini lihat ayat ini. Demi ayat ini, demi Yesus melakukannya, demi Bapa melakukannya untuk umat-umat yang kembali dalam bentukan semula seperti rancangan semula, maka khusus untuk ini sorga jamin kalau kita minta Roh Kudus tidak ada intervensi setan di dalamnya. Siapa lebih besar, siapa lebih berkuasa, Tuhan Yesus atau setan? Kok jawabnya ragu? Siapa lebih berkuasa, Tuhan Yesus atau setan? Tuhan Yesus. Kalau engkau minta Roh Kudus, Tuhan Yesus jamin yang kau terima Roh Kudus. Setan tidak diperkenankan intervensi. Tahukah saudara, setan bergerak gak sembarangan, gak random. Dia harus minta izin. Kalau diizinkan, dia akan goda kita. Kalau gak diizinkan, gak digoda. Di mana ayatnya? Ayub. Ayub dibentengi sama Tuhan. Hanya setelah setan minta izin dan diberi izin, baru Ayub kemudian mengalami serangan setan. Nah, Tuhan Yesus jamin, kalau engkau minta Roh Kudus, kau gak akan dapat yang lain selain Roh Kudus. Katakan amin. Jadi singkirkan pikiran, ini dari Tuhan bukan, udah pasti dari Tuhan. Ini ayatnya. Katakan amin. Yang kedua, haus dan lapar. Malu tensin ya, gimana tuh? Terserah kalau gitu ya. Tapi jangan mau rugi. Katakan amin, saudara. Nanti bunyinya gimana? Nah, apapun kata-kata yang keluar, kan kita nggak perlu ngerti. Karena Tuhan membypass akal budi kita, itu dari roh langsung ke lidah, nggak dari sini ke lidah, enggak. Jadi lakukan saja. Zaman dulu, sekitar 30-an tahun lalu, seseorang terima baptisan Roh Kudus. Ketika ada KKR, dan saya ada di sebelah orang ini, saya persis di sebelahnya. Dia terima bahasa roh, bunyinya aneh. Bunyinya cuma satu huruf S. Jadi ketika lamaran terjadi, orang-orang berbahasa roh dengan yang biasa kita dengar bunyinya, ini lain sendiri. Sampai saya nengok, karena waktu saya lagi asik-asik menyembah, kedengaran suara saya takut ada ular di sebelah saya. Jadi saya nengok, ini apaan? Ternyata teman saya lagi terus nangis. Udah selesai gitu, udah bubar gitu kan, karena kita bareng perginya, pulangnya juga bareng. Itu tadi kenapa? Bahasa roh. Oh, dalam hati kok gitu bunyinya lain gitu. Agak lain nih. Bahasa roh, tapi bukan cuma bahasa rohnya, dia mukanya tuh cerah, wajahnya tuh wah, orang penuh Roh Kudus tuh memang beda, saudara. Ya kayak saudara lagi lihat saya gini lah. Nah, tapi yang lebih dahsyat begini, saya tahu kehidupan keluarga dari teman saya ini. Adiknya, mohon maaf ya, adiknya itu jadi PSK, terikat narkoba, jadi PSK, padahal masih muda, waktu itu masih SMA, perempuan cantik, tapi menjual diri narkoba karena broken home. Dan sudah lama kakaknya ini mau ninjilin, gak pernah mau, karena adiknya beda agama, karena orang tuanya beda agama, seperti itu. Tapi malam itu dengan modal bahasa roh satu huruf, dia pulang ke rumah, dia tungguin adiknya. Jam 11 malam, setengah 12 malam, jam 12 dikit menurut kesaksiannya, kedengar suara motor breng RX, dianterin sama seorang cowok, turun masuk. Ajaib. Sebelum itu terjadi, dia doa lagi. Sambil nunggu dia doa. Cuma itu bahasa roh yang keluar. Dia yakin itu Roh Kudus. Tapi dia doa, Tuhan jamah adekku, jamah lawan dia.
dia, selamatkan dia, jangan biarkan dia masuk neraka. Bahasa orangnya cuma begitu. Adiknya pulang, beler, bau alkohol, bau rokok segala macam, kumel, ya. Dek, duduk sebentar, kakak mau bicara. Ajaib, hari itu, malam itu, saat itu, dia duduk dalam keadaan teler. Kakaknya ngomong apapun yang Roh Kudus tahu. Adiknya ketakutan ketika kakaknya ngomong, kalau kamu mati saat ini kamu masuk mana? Kamu masuk neraka. Adiknya ketakutan setengah mati. Singkat cerita, kakaknya beritakan kesan tentang Yesus. Gimana kakaknya dijamah Tuhan Yesus dan diubahkan. Lalu adiknya bilang, apakah Tuhan Yesus mau terima saya? Justru Tuhan Yesus sayang banget sama lo. Apa yang mesti saya lakukan? Terima Tuhan Yesus. Malam itu dengan modal bahasa satu huruf, adiknya diinjili, dan malam itu adiknya terima Tuhan Yesus. Cukup. Mari kita terima Roh Kudus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut dan manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tandangkan kedua tangan angkat wajahmu, katakan, ku buka untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamah, penuhi aku, dua tangan di dada masing-masing. Tubuh yang sedang kau pegang dengan kedua tanganmu bukan milikmu sendiri. Tubuh itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu adalah permulaan untuk apa yang kemudian dia akan kerjakan selanjutnya, yaitu memenuhimu dengan rohnya kembali. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Bukan sebuah paksaan untuk kepenuhan roh terjadi. Karena dia bukan Bapa yang pemaksa. Dia Allah yang baik, a gentle Father. Dia menawarkan rohnya untuk memenuhi dan memenuhiku. Dan pagi ini siapapun yang ingin dipenuhi, pasti dipenuhi dengan roh. Tandanya akan ada kata-kata di hati atau di pikiran, di dada atau di kepala. Bukan bahasa Indonesia, bahkan bukan bahasa yang lain. Mungkin bahasa, kata-kata bahasa roh yang biasa kita dengar. Mungkin seperti itu atau mirip-mirip. Atau bahkan satu huruf seperti yang teman saya alami. Tapi apapun itu, jangan ragu, jangan bimbang. Ucapkan dengan iman. Butuh iman, jangan mikir. Karena rohmu yang berkata-kata, pikiranmu akan bertanya-tanya. Tapi mari bukan pikiranmu dengan iman. Katakan pikiran, diam kau. Aku mau berkata seperti yang Roh Kudus berikan kepadaku. Sekarang angkat tangan kananmu sambil tetap tangan kiri pegang dadamu. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Minta dia yang membaptis, dia yang membaptis. Bukan saya, bukan Pak Adi, bukan Bu Eni. Tuhan Yesus yang membaptismu dengan Roh Kudus. Begitu ada
di pikiran, di kepalamu, di hati, di dadamu. Sudah muncul, dari tadi sudah ada. Ucapkan, biarkan mulut bibirmu mengucapkannya. Jangan ragu, jangan bimbang. Demi nama Yesus, penuhlah kau dengan Roh Kudus dan mulailah kau berkata-kata seperti yang Roh Kudus berikan untuk kau mengucapkannya. Ya, itu dia. Iya, iya. Pikiranmu lagi mengingatkanmu akan perbuatanmu di masa lalu. Jangan gubris, jangan gubris. Roh Kudus memenuhimu untuk kau lihat ke depan, untuk kau terus mengejar panggilan ilahi. Masa lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Rohnya datang padamu, terima dalam nama Yesus. Penuh, 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 penuh. Buka mulutmu, ucapkan apapun yang ada. Mengalir dari pikiranmu, mengalir dari hatimu. Ucapkan lebih keras, jangan malu. Ucapkan lebih keras, tidak perlu malu-malu. Yakin Roh Kudus memberikannya. Yakin Roh Kudus memberikannya. Ya, itu dia. Itu dia. Pagi. Pagi. Makin kau ucapkan, makin mengalir dari hatimu. Biarkan mengalir, biarkan mengalir, biarkan mengalir. Biarkan mulutmu mengalirkannya, biarkan lidahmu mengucapkannya. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terus, boleh lebih keras lagi sampai telingamu sendiri mendengar apa yang kau ucapkan. Biarkan telingamu mendengar apa yang kau ucapkan. Meskipun pikiranmu tidak mengerti, tidak apa-apa. Memang pikiran kita tidak mengerti kok. Ucapkan dan rasakan aliran air hidup mengalir. Itulah Roh Kudus. Yang sudah lama pernah mengalami, alami lagi sekarang. Dulu kau pernah mengalami, lalu hilang, lenyap, redup. Terima lagi, penuhi lagi, penuh lagi, penuh lagi, penuh lagi. Jangan ditahan, saudara. Jangan ditahan. Pikiranmu tujukan hanya pada Tuhan Yesus yang sedang menumpang tangan atasmu, yang sedang memenuhi engkau dengan rohnya. Sekarang ulurkan dua-dua tanganmu, angkat wajahmu, terus alirkan. Yang sudah terima jangan berhenti, jangan berhenti. Makin kau ucapkan, makin mengalir dari dalam rohmu. Semua yang melayani, terima juga, terima juga, terima juga. Para pemuji penyembah, angkat tanganmu, terima. Para pelayan jemaat, angkat tanganmu, terima, 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 terima. Oh,
Biarkan mengalir lebih lagi. Itu dia. Wow. Terima, anak muda terima. Oh, yes. Pentakosta itu nyata, bukan sekedar masa lalu yang dikenang. Ya Pak, terima Pak. Terima. Seperti kisah Rasul 2, lidah-lidah api turun. Itu sedang terjadi. Engkau tidak melihatnya secara jasmani, tapi itulah yang sedang datang. Lidah-lidah api itu sedang datang. Terima. Ya. Yes. Roh Kudus. Oh ya Bapak. Sudah lama mereka menantikannya Tuhan. Ya, itu dia. Ucapan lebih keras lagi. Jangan ragu. Ya. That's it. Terima kasih. Terima. Musinta David, terima. Yes. Terus nikmati. Engkau nggak butuh musik, engkau nggak butuh apapun, karena dia ada di dalam. Terima. Saudara terus berendam di dalamnya, nikmati, jangan berhenti, biarkan mengalir. Apa yang dulu semua itu digali lagi, visi itu tergali lagi dalam hidup. Power, yes. Ucapkan sama-sama dengan kuat. 1, 2, 3, ya. Ucapkan. Terima. Engkau mungkin merasa kesepian, tapi ketahuilah engkau tidak pernah sendirian. Engkau mungkin merasa kesepian, tapi engkau tidak pernah sendirian. Tidak pernah. Roh Yesus urapi. Terima. Oh yes.
Biarkan singer saja yang menyanyikannya, saudara berbahasa roh saja. Jemaat berbahasa roh. Biarkan yang singer menyanyikan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di hidupku, di tiba-tiba dalam roh saya kuat muncul rumah William Seymour, Jalan Bonnie Brae. Dan ada satu kesan kuat dalam roh saya, tempat ini seperti rumah itu. Tempat di mana William Seymour yang bukan siapa-siapa, hamba Tuhan miskin yang matanya bahkan buta saudara, tapi Tuhan pakai untuk healing terjadi di rumah. Sampai bahkan rumahnya gak muat, sampai harus pindah ke Asus Sastri. Demikianlah tempat ini juga akan mengalami seperti itu. Seperti itu. Orang-orang biasa, orang-orang sederhana, orang-orang yang banyak merasa dirinya dalam tanda petik lemah, tapi karena merasa diri lemah, Roh Kudus yang kuat menguatkan, memulihkan, menyegarkan. Dan itu akan viral kemana-mana tanpa promosi manusia. Orang-orang akan mengalami kesembuhan, pemulihan, pembalikan keadaan, ditransformasi, harapan baru diberikan, terus maju, menyelesaikan, menuntas. Kau gak takut lagi dengan uang yang cuma sedikit pas-pasan yang ada di tanganmu, yang seringkali membuatmu bingung dengan segala hal yang perlu untuk dibayar, untuk dicukupkan. Kau akan terus menikmati aliran Roh Kudus, dan di tahun tiba-tiba ini, tiba-tiba saja ada saja caranya Tuhan mencukupkan, ada saja caranya
Ada saja jalan yang Tuhan bukakan. Ada saja jalan yang Tuhan bukakan, pintu demi pintu. Siapa mau mendedikasikan hidupnya untuk dipakai Roh Kudus? Tadakan kedua tangan, tadakan. Masing-masing doa. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Dan terus, aku ingin terus menjadi rekan sekerjamu ya Tuhan Yesus. Melalui Rohmu yang kudus yang memenuhiku. Roh Kudus penuhi terus. Bukan cuma hari ini, tapi terus sehari-hari, dalam keseharian. Biarlah hadiratmu terus tidak meninggalkan mereka lagi Tuhan. Dan jangan biarkan mereka mendukakanmu Roh Kudus, apalagi memandangkanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang alami hadirat Tuhan, yang alami kepenuhan Roh Kudus, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa, saya percaya kita semua dilawat oleh Roh Kudus pada minggu pagi ini. Amin. Bersyukur, berterima kasih untuk Pastor Pongki untuk firman Tuhan dibagikan. Tuhan terus memberkati di dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat persembahan kita. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan bersyukur buat kasih setiamu dan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kepenuhan Roh Kudus setiap kami, sehingga kami pada hari ini mau memberi rasa syukur kami melalui persembahan syukur, perpuluhan, persembahan khusus. Tuhan, biarlah setiap kami yang memberi, setiap tangan-tangan yang memberi hari ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Persembahan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menyatakan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kami, dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memberi, kita katakan amin. Sampai kita memberi, ada beberapa pengumuman yang kita akan dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Selamat datang dan beribadah bersama GBI Olympic City Family Disciples Church. Bapak Ibu Saudara dapat bergabung dalam WA Group FDC dengan men-scan QR yang ada di layar atau dapat menghubungi pelayan jemaat. Mesbah Menara Doa Pagi GBI Olympic City diadakan setiap hari pukul 6-07 melalui Zoom. Ibadah Raya GBI Olympic City diadakan pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9, dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di OCBD Olympic City, dan disertai dengan ibadah anak dan ibadah youth. Bagi jemaat yang belum memiliki KTJ atau kartu tanda jemaat dan membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, pernikahan, dan lain sebagainya, dapat menghubungi Ibu Dinar. Seluruh jemaat diberikan kesempatan melayani di bidang pujian penyembahan, kreatif ministry, doa, media, dan sound. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Desire di 0857 5995 5148. Ibadah Umas Onsite pada hari Jumat 13 Juni 2025 jam 10 sampai dengan 11:15 di JBI Jalan Pajajaran Bogor, Gedung Setiajaya lantai 5, dilayani oleh Pendeta Nathan Subroto dengan tema memberitakan kebesarannya kepada generasi penerus. Di altar Menara Doa Anak pada hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, Geraha Amal Kasih lantai 4, Ruang Menara Doa. Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan mendendam. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Selasa 17 Juni 2025 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat di Geraha Amal Kasih, dilayani oleh Ibu Pendeta Christina Faraknimela. Beliau adalah Ibu Gembala GBI Rayon 3, GBI Modern Land Tangerang, dan juga sebagai Kepala Divisi Profetik GBI Jalan Gatot Subroto Jakarta. Disediakan kendaraan antar jemput di halaman Gedung Setiajaya mulai pukul 8.30. Mengajak semua anak-anak muda untuk ikut dalam Encounter Night Come and Fill Me Up with Pastor Pongki, Sabtu 28 Juni 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Geraha Amal Kasih. Untuk mengetahui lebih lagi tentang GBI Olympic City Family Disciples Church, Anda dapat mengunjungi microsite atau website mini di s.id/altifamily. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sama-sama kan lebih lagi. Yearning for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Puji Tuhan, bersyukur buat anak-anak muda ini. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Mereka akan mendapat nubuat, mendapat mimpi karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubahkan kami. Urapan-Mu mengubah hidupku.
Tuhan dahsyat, Tuhan mengalawat kita tutup dalam doa syafaat. Bapa yang baik dalam surga, Bapa yang sudah mengasihi kami, Bapa yang sudah mencurahkan Roh Kudusnya untuk kami. Terima kasih Bapa, kami rasakan pada saat Tuhan Yesus Engkau begitu dekat dengan kami. Kami merasakan Roh Kudus-Mu tercurah pada pagi hari itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pagi hari Tuhan Yesus. Semua pujian penyembahan kami Tuhan berkenan kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur pada hamba-Mu Tuhan, Pastor Pengki Tuhan, yang Pengki Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, yang sudah bicara jelas Tuhan bagaimana kami harus menerima Roh Kudus dalam kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Engkau berkati Pastor Pengki Tuhan dengan cara-Mu yang dahsyat. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya dimanapun Pastor berada Tuhan Yesus. Tanda-tanda heran, tanda mujizat, banyak orang akan percaya dan mengenal Engkau, mengakulah Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi Tuhan Yesus kami membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang terus Tuhan bekerja atas Indonesia, tercurah Roh Kudus-Mu atas Indonesia sehingga melawan semua orang Indonesia semuanya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau melawan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan mereka hati yang baru, hati yang untuk Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan telah tetapkan untuk kami Bapa. Engkau juga curahkan Roh Kudus-Mu atas pemimpin-pemimpin rohani kami, sehingga Tuhan kuasa-Mu dinyatakan, sehingga Tuhan Roh Kudus-Mu dicurahkan di dimanapun pemimpin rohani kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus kami bersyukur buat GBI Olympic City yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ada sesuatu yang Tuhan telah rencanakan buat Bapak Olympic City. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Pak Au dan keluarganya Tuhan. Engkau berkati semua usahanya dalam tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, dengan sehingga Pak Au Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah Bapak, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita siapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Api